Eh, Malam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor eh, dalam mana ini? Faktor-faktor yang menentukan hasil belajar yang akan disampaikan oleh teman kami, Christina Gula. Kepada teman kami dipersilahkan. Baik, kita masuk pada faktor-faktor yang menentukan hasil belajar. Faktor yang menentukan hasil belajar dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. A. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, atau faktor diri dalam siswa, yakni keadaan, kondisi jasmani, dan rohani siswa. Berikut ada beberapa faktor-faktornya. 1. Minat belajar. 2. Motivasi belajar. 3. Perhatian belajar. 4. Kesiapan belajar. 5. Jasmania. 6. Psikologis. 7. Kelelahan. Bagian B, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri individu yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu 1. Sekolah. 2. Keluarga. 3. Sosial masyarakat. 4. Lingkungan sekolah. 5. Lingkungan keluarga. 6. Lingkungan masyarakat. 7. Fasilitas. 8. Teman bergaul. Faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Ros. Oke, yang menjadi yang kedua, paradigma behavioristik dalam media pembelajaran. Pembelajaran menekankan pada peran memproses informasi dalam belajar. Hal ini melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, analisis pembelajaran, serta pengembangan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan cara individu. Memproses informasi komponen multimedia pembelajaran seperti sajian materi, rangkuman soal latihan, dan umpan balik desain untuk membantu individu memproses informasi dan mengorganisasikannya dalam pikiran mereka. Mengembangkan multimedia pembelajaran dengan paradigma kognitif melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu memproses informasi dan mengorganisasikannya dalam pikiran mereka. Dengan demikian, desain multimedia mempelajari harus memperhatikan cara-cara di mana informasi disajikan dan diproses oleh pembelajaran yang efektif. Eh, Mungkin itu saja pembahasan kami pada malam hari ini. Kalau ada tanggapan dari teman-teman atau saran, bisa ditanyakan. Bagaimana teman-teman semua? Ada pertanyaan? Oke lah, kalau nggak ada, biar saya bertanya. Ya, Bang. Eh, Pertanyaan saya terkait faktor-faktor apa saja yang itu bisa mempengaruhi eh, pembelajaran atau media pembelajaran. Kalau yang tadi disebutkan itu kan terkait ada Yang faktor aneh-aneh. internal, ada juga faktor eksternal.
Nah, dalam hal ini maksudnya ini hasil belajarnya atau dalam hal ini medianya gitu yang mempengaruhi faktor belajarnya. Maksudnya gini, eh, judulnya itu kan faktor-faktor yang menentukan hasil belajar ya kan. Itu Mm-mm. yang kalian sebutkan ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ya dari siswanya itu sendiri. Faktor eksternalnya bisa lingkungan, keluarga ataupun sekolah ya kan. Nah, yang saya mau tanyakan dalam hal faktor tersebut itu kan, itu kita kan materinya atau mata kuliahnya itu kan media pendidikan. Nah, dalam hal ini media pendidikan itu urgensinya di mananya ya untuk faktor hasil belajarnya ini. Paham ya maksudnya? Jadi maksudnya gini, media pendidikan itu kan suatu alat ya kan untuk atau bukan hanya alat sih, tapi metode dalam hal pengembangan pembelajaran supaya anak-anak itu atau siswa itu paham dengan apa yang kita mau ajarkan. Namun di sini dalam dalam faktor-faktor menentukan hasil belajar itu tidak disebutkan sama sekali terkait metode apa gitu yang itu sesuai dengan contoh ketika minat belajarnya berkurang, apa media pembelajaran yang sesuai. Atau ketika dia kelelahan setelah olahraga, kita masuklah mata pelajaran IPA gitu kan. Apa media pembelajaran yang cocok ketika siswa itu sama-sama kelelahan. Supaya anak-anak itu fresh dan bisa fokus lagi belajar. Itu yang saya tanya. Silakan. Gini Bang, mungkin di sini kurang jelas Bang. Maksudnya pertanyaannya langsung ini aja Bang. Soalnya kurang ini Bang, kurang terdengar Bang. Iya, fokus saya lebih pada media pendidikan atau media pembelajaran. Oh, media pendidikan Bang. Ya, media pembelajaran, sorry. Ya, sama lah. Media Gitu. pembelajaran. Maksudnya, ya, itu kan metode supaya anak itu terpahami dalam pembelajaran. Gitu kan. Media itu. Media itu bisa alat, bisa metode kita dalam hal belajar, ya kan, dan lain sebagainya. Atau fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam hal pembelajaran itu juga suatu media. Maksud saya, ini kan kalian fokusnya lebih ke faktornya saja, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Bisa faktor internal Iya. dan bisa faktor internalnya itu kalian fokusnya pada ya kalau dia nggak minat belajar, ya otomatis dia membal ketika belajar, ketika di kelas gitu kan. Ketika guru menerangkan ya nggak akan didengarkan gitu karena minat belajarnya kurang. Yang kedua, ada juga yang terakhir kemarin tadi kalian sebutkan ada kelelahan. Faktor kelelahan itu kan banyak. Salah satunya bisa dia dari rumah jauh jalan kaki rupanya. Pas nyampe kelas, dia ya pasti capek kan gitu. Nah, ketika guru menerangkan, nggak digubris sama dia karena dia kelelahan. Nah, metode apa, metode pembelajaran seperti apa, atau media seperti apa yang itu bisa eh, siswa itu terpahami dalam hal pembelajaran gitu. Nah, fokus ke situnya itu nggak kalian sebutkan karena kita kan mata kuliah media pendidikan atau media pembelajaran. Nah, yang kalian sampaikan tadi hanya sebatas faktor-faktor yang mempengaruhi saja gitu, nggak sampai masuk ke media pembelajaran seperti apa yang itu bisa sesuai dengan faktor hasil belajar tersebut. Itulah yang saya maksudkan. Silakan. Eh, jadi Bang, maksudnya Bang, media apa yang digunakan oleh seorang siswa begitu Bang? Guru lah kok siswa. Oh, guru. Oke Bang. Tunggu bentar ya Bang. Jelas metodenya. Bang. Ya sudah.
Sekali lagi ya Bang, tadi pertanyaan Abang ini media yang digunakan guru begitu Bang? Jadi gini loh, simple pertanyaannya. Tadi kan Hmm, kalian menyebutkan faktor-faktor apa saja yang tadi mempengaruhi hasil belajar, ya iya kan? Bang, iya. Kalaulah seandainya kita itu hanya membahas tentang bagaimana eh, faktor yang mempengaruhi hasil belajar saja, kita nggak akan masuk ke mata kuliah media pendidikan. Maksudnya, ini saya mau bertanya kepada kalian itu untuk supaya sama-sama kita belajar juga terkait bagaimana media pembelajaran yang sesuai dengan hasil belajar yang itu kita inginkan. Contoh, siswa yang itu eh, ketika dalam internalnya itu bermasalah, ya kan? Contoh, minat belajarnya kurang. Terus yang kedua, tadi kalian sebutkan, bentar ya, saya buka materinya dulu. Eh, Motivasi belajarnya berkurang, perhatian belajarnya kurang, kesiapan dalam belajarnya kurang, karena banyak kan hal-hal yang membuat mereka itu dalam belajar itu tidak fokus ya kan. Terus faktor eksternal kayak faktor sekolah, sekolahnya nggak kondusif ya kan, rame dan sebagainya. Terus faktor keluarga, keluarganya itu ternyata ada yang mohon maaf kita bilang kemalangan kan gitu. Dia nggak fokus lagi belajarnya. Terus sosial masyarakat ternyata di kampung itu ada kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi semalam dia nggak ada belajar dan lain sebagainya. Akhirnya dia pas di sekolah terenung saja dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Itu intinya yang maksud saya itu apa itu kan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dan apa yang itu supaya gurunya itu bisa menjelaskan pembelajaran atau mengajarkan itu dengan sesuai, ya kan? Sesuai dan siswa yang terhempas daripada faktor-faktor itu bisa kembali lagi semangat belajarnya gitu. Media apa gitu yang sesuai. Oh, jadi yang menjadi pertanyaan Abang ini mengenai faktor-faktor ini, ya Bang, Iya, apa reaksi kita sebagai seorang guru Bang? betul. Oke Bang, saya akan coba menjawab pertanyaan daripada Abang. Eh, yang pertama dulu faktor internal. Yang faktor internal adalah faktor yang ada di dalam individu dan tentu itu ada di dalam diri kita. Yang pertama, minat belajar seorang siswa. Tentunya seorang siswa itu pasti ada niatnya. Eh, Kedua, motivasi belajar. Eh, yang pertama dulu tadi itu mengenai minat lah ya. Tentu minat seorang siswa akan bertumbuh ketika kita sebagai guru memberikan respon yang baik terhadap siswa dalam hal kita mengajarnya itu maksudnya memberikan perhatian atau mengajarkan dengan berbagai cara. Contohnya contohnya ya Bang, seorang anak SD gitu. Biasanya kan anak SD itu lebih fokus kepada permainannya, nggak terlalu fokus di apa yang menjadi pembelajaran. Kita sebagai guru wajib memberikan supaya siswa tersebut ada minat, kita harus memberikan pelajaran dengan menggunakan media. Contohnya, mengajarkan dia menggambar, terus mengajarkan dia dengan cara bernyanyi, eh, menulis, eh, terus mengajarkan dia dengan abjad-abjad, contohnya ABCD. Terus Bang, yang kedua, motivasi belajar. Tentunya kita sebagai guru eh, ketika kita masuk mengajar, pastinya kita harus memberikan motivasi. Kita harus memberikan semangat supaya siswa tersebut memiliki gairah untuk belajar, supaya dia tidak terlalu memikirkan dunia luarnya. Kita harus mengajarnya
lebih kepada pendidikan. Kedua, perhatian belajar. Tentunya kita sebagai seorang guru, ketika kita mengajar, kewajiban kita bukan cuma mengajar, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian kepada siswa, supaya siswa tersebut ke depannya masa depannya lebih indah, lebih bagus ke depannya atau lebih baik. Yang keempat, kesiapan belajar. Eh, Tentunya kita sebagai seorang guru, eh, kita mengajar itu kepada siswa sudah tentu supaya ada kesiapan seorang siswa ke depannya. Contohnya kita. Kita dulu juga waktu SD, Bang, tentunya kita sudah belajar, belajar membaca, belajar menulis. Sebelum itu kita tidak mengenal apa yang namanya tulisan. Sebelum kita sekolah, semenjak kita sekolah SD, masuk sekolah SD, kita tahu yang namanya tulis, kita tahu yang namanya membaca, kita tahu namanya abjad. Ketika kita sudah sampai di jejak perkuliahan, kita sudah siap. Kita sudah tahu apa yang namanya itu maksudnya membaca dan menulis. Apalagi kita sekarang sudah lebih ke media lah, Bang. Kita sudah lebih mengenal apa yang namanya media-media, lebih daripada yang pada dasarnya gitu. Em, Kelima, jasmania. Sudah tentu seorang siswa dan seorang guru juga harus memiliki jasmani yang sehat. Ketujuh, kelelahan. Eh, oke, mengenai kelelahan ini, Bang, setiap individu pasti merasa lelah. Justru kita seorang guru bisa lebih memaklumi seorang siswa yang lagi keadaannya tidak baik-baik saja. Oke, aku teruskan yang bagian B, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar dari individu yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu sekolah. Ya, yang namanya sekolah tadi kita sudah bahas bahwa lingkungan sekolah itu yang mengajarkan kita bagaimana kita mengenal apa yang namanya buku, apa yang namanya membaca, apa yang namanya menulis, apa yang menjadi eh, apa yang menjadi perubahan yang menjadi perubahan di dalam pribadi kita. Kedua, keluarga. Udah tentu seorang siswa itu pasti juga diajarkan di dalam keluarga. Ada dukungan dari keluarga, ada motivasi dari keluarga, dan ada support dari keluarganya. Yang ketiga, sosial masyarakat. Tentunya juga seorang siswa dan sama seorang guru juga eh, bergantung kepada lingkungan masyarakat atau bersosialisasi kepada masyarakat. Yang ke yang keempat, lingkungan sekolah. Dan sama saja lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan ketujuh, fasilitas. Fasilitas apa yang digunakan dalam media pembelajaran? Tentunya kita menggunakan Sedikit siapa kebetulan ini waktu tinggal 5 menit. Nah ini oke lah nggak apa-apa. Eh siapa Rosma dengar suara saya? ya, ya Bang. Oh dengar. Eh terima kasih penjelasannya Rosma. Oke Ini Bang. saya tambahan lah ya, bukan bukan mau menyangga ataupun mau apa namanya berdiskusi panjang, tapi lebih ke tambahan karena apa yang saya
alamin itu juga bisa lah, insya Allah saya share. Ini kebetulan yang saya tanyakan itu lebih kepada faktor bagaimana faktor-faktor itu memang mempengaruhi dalam hal hasil belajar. Salah satunya terkait bagaimana minat belajar, bagaimana dia psikologisnya kurang memadai, ya kan? Bagaimana nanti lingkungan keluarga itu tidak mensupport, ya kan? Yang tadi Rosma Iya, sampaikan, Bang. bagaimana sekolah juga tidak kondusif dalam hal belajar dia. Jadi hal-hal tersebut juga sangat-sangat mempengaruhi dalam hasil belajar. Bagaimana dia bertindak dan berperilaku selama di lingkungan keluarga, sekolah maupun di hal lain sebagainya. Ataupun individu pribadi dia, kalau dia lelah biasanya dia nggak akan fokus dalam hal belajar. Cuman yang saya nanti apa tadi saya sampaikan atau tanyakan itu lebih kepada bagaimana ya media guru supaya siswa itu tetap fokus ketika faktor-faktor itu mempengaruhi dalam hal belajar dia gitu. Yang saya mungkin bisa himbau ya, salah satunya terkait bagaimana kita kedekatan emosional sama siswa. Contoh ketika sudah apa namanya itu ya, habis jam olahraga, terus dia disuruh masuk ke kelas gitu kan. Biasanya kelelahan dalam apa belajar itu ada siswa itu habis olahraga gitu kan capek dia masuklah jam IPA pula gitu menghitung ataupun jam matematika aduh pusing lah kepala kan. Ah, media apa yang itu sesuai supaya siswa itu capeknya hilang gitu refresh lagi ya banyak gitu sebenarnya lebih ke apa guru itu harus kreatif itu salah satunya bisa expressing dulu ya kan kita apa namanya senam jari ataupun lain sebagainya senam otak ya kan atau yang kedua kita kasih media-media yang itu bisa menarik siswa contoh bisa dengan alat peraga atau lain sebagainya itu atau ketika dalam eksternal gitu kan keluarga dia mengalami permasalahan di keluarga sempat ribut malam-malam. Akhirnya dia nggak fokus belajar di rumah, kesiapannya kurang. Ketika di kelas murung terus kan gitu. Ini apa? Guru ya harus bisa apa lebih dekat lagi sama siswa dan kita kasih media-media yang itu mendukung. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Silakan. Oke, terima kasih buat Bang Istanto atas segahannya, Bang. Minta maaf sekali lagi ya, Bang, soalnya kami masih belum ada persiapan. Dan untuk juga teman-teman semua. Kalau masih ada pertanyaan daripada teman-teman lain, disilakan. Ini waktu tinggal 1 menit. Mungkin kalau nggak ada bisa silakan ditutup. Oke, bentar ya, Bang. Yusuf kesimpulannya nanti. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menyimpulkannya. Kesimpulan daripada faktor-faktor dalam menentukan media pendidikan, faktornya yang mempengaruhi pengambilan keputusan didasarkan oleh beberapa aspek, yaitu struktural fisik, interpersonal, emosional, rasional, dan praktiskal, sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu faktor-faktor tersebut menjadikan Rama mengambil keputusan untuk eh, lebih baik. Terima kasih buat malam ini. Kami akan menutupnya. Selamat malam. Malam.